Kan biar mengarah, Dek. Jadi kita bisa ngopi dulu. Apa? Oh, banget. Kak, tadi katanya Bang Sugeng tadi apa sih, Kak? Nggak lihat. Oh, mantan guru. Di belakang. Hari itu apa? Yang kapal. Iya, cuman ketutup orang. Butiur. Memang. Enggak juga sih. Cuman ya ada aja ceritanya sama Butiur dulu. Jadi waktu itu kan kelas berapa ya? Kita lupa kelas 3 kelas 4 gitu. Sekelas SMP SD. Kita tuh sekelas nggak ada yang ngerjain PR agama. Kelas tapi terus ya udah suruh turun kelas. Iya, iya maksudnya suruh ke kelas satu ikut belajar gitu. Iya maksudnya lagi pelajaran agama gitu. Iya gitu. Aku juga waktu itu lupa inget sih, cuman memang waktu itu memang sekelas, Kak. Beneran sekelas. Iya lucu. Kalau sekarang siapa? Kenapa tuh? Oh,
Iya kan, baru kali ini kan, karena sebelumnya sama enggak request tapel patang.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, na tumo palagit, dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gom-gomani haholomon. Jalana pausaton hita tubagasan harajoni anak haholongani rohana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogona suhatu dosan, amanami na di banua gijang. Di pabotohon hodo tu aka paroha nasian purbai, marhite-hite bintang, nong tubuh anakmu nasasadai. Sondangi marohanami, asa hutanda hami haporseaon nasintongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogot, marhite-hite anak haholongani roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik palimahon, dohot lapatana. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehoni Jahoba debatam diho. Dia do lapatani, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang lea rohata mida natorasta, dohot mida akarajata, ro di aka natua-tua. Dang jadi paroot tarimas nasida, ikon pantundo hita, jala ikon holong rohata tu nasida, si oloan do nasida, jala si subuton do rohana. Rap atong rap mangido gogo mahita sian tuhata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoe mahami, mangulahon na humbar tu patikmu. Amin.
dosata di adopani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan. Sitopana sana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Aka na huulahami marhitesian pangaloseo nami di patikmu. Ima marhitesian hatu tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayo nami na soture. Ro di pangoloyo nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natarsoso bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debatanami. Pardenggan basa jala parisi roha doho alani anak haholongani roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesa madosa nami saluhutna. Jala suruh maton di porbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora sudah. Na pinar baga-bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaani dosata. Para siroha jala pardenggan basado Jahoba, lambat tarimas jala para siroha godang, dang dibayan tu hita hombar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabege hatani debata turpuk ni ari mingguon nan yenet sian pesalmen 40 ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Martua ma bawa nama bahen Jahoba haposana jalana soolo marbalik paihuton si gijang rohai aka na paula-ula gabus. Torop doaka halongangan doot sakap-sakap di bayan ho humokop hami. Ale Jahoba debataku dang tarpal jojor tuho nangpe naing barita honoku jala paboaku dang tarpal jojor tahe di bahen toropna. Dang lomo roham di pelean si potongon dohot si panganon di turaho. Pinggohu duatsa dang dipangidoho pelean si tutungon dohot pardosaon. Jadi nikuma idama nungaro au mambuan buku nasinurat taringot tu au.
Dipangido rohaku do patupahon lomo ni roham ale debataku. Jala di parsitongaan ni rohaku do patikmi. Hubaritahon do hatigoran di luhatan naboloni idama dang hututup bibirhu di botohodo alei Tuhan Jehovah. Dang hutabunihon hatigoranmu di bagasan rohaku. Sai hupabua-bua do hasitonganmu dohot hatuaonmi. Dang huporso asini roham dohot habonaronmi tuluhutan nabolon. Ima sahatna martua doakan natumangihon hatani debata jala naumpeopsa. Amin. Tidakon mahapor seaon tai, songon na hinadindakon idongan tas hapor seaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea, idoa, suatu dosa, natumo palangi Tuhan. Au porsea di Yesus Kristus, anak yang dibata Jehovah nasisadai, iman ati nubuhon si Maria, naga begabean si Antondi porbadia, andorang soham Tuhan. Ido Tuhaka, natumau nandani, ipangmuan siya. Karbaca ibana di hal penasilan, natuat banatoru di utang. Lahuduhon diari patuluhon, amanai tu surgo. Lahudu tu siamun lebata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosai. Disima ibana pai mamulak sogot utangau. Mangmini halak namanu dohot amate. Au porsea. Korea hatapan Kristen akan media. Dohot hasan dosa, dohot hatai namando, mulak mangun untuk dohot mulak. Kor inahan.
Shalom, Shalom. selamat hari Minggu ma di Hita Saluhutna. Selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membacakan warta jemaat kita untuk minggu ini. Tetapi tak lupa saya mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Selamat datang di HKBP Reformanda. Warta jemaat nomor 1, nama minggu kedua Dung Epipanias. Topik, Naunggabe Mamora Dohita di bagasan Ibana Dina Saluhutna. Di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Nomor 2, himbauan dalam beribadah dan tata ibadah paperless. Poin A, agar ibadah tetap dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, dihimbau agar jemaat datang tidak terlambat, minimal telah hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan segera pulang agar tidak terjadi penumpukan di tempat parkir. Tata ibadah dan warta jemaat harap dibawa pulang. Untuk mendukung pengurangan pemakaian kertas, gereja telah mengurangi cetakan tata ibadah dan cetakan warta jemaat. Warta jemaat diprioritaskan hanya bagi jemaat yang lansia. Nomor 3, persembahan. Pada hari Minggu 18 Januari 2026 di setiap ibadah, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. 1 amplop untuk kuria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk dana program dan anggaran 2026 dan mendukung sentralisasi. Nomor 4, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 18 Januari 2026, telah pindah jemaat Saudara Yanto Situmorang, Ibu Maria Nurlince Boru Lumban Raja, beserta 3 orang anaknya, yaitu Yadi Putra Situmorang, Nuryani P. Boru Situmorang, Diego David Lugina Situmorang. Alamat Jalan Pasir Panjang nomor 676 RT 04 RW 02 Kelurahan Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Bandung, Sektor RAAP, pindah ke Gereja HKBP Sultan Mazmur Pancawati, Resort Cikampek, alamat Jalan Raya Kelari, Desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Nomor 5, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 18 Januari 2026 di ibadah pukul 10 WIB akan dilayangkan sakramen baptisan kudus bagi anak Kana Wardita Ronauli Boru Marbun, anak perempuan dari keluarga Timotius E. Marbun, Clara Agita Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Gunung Mulia 2C, Perumahan Ranca Bali 3, Cimahi, Jemaat Sektor Sarijadi. Nomor 6, pisah sambut dan pelantikan pimpinan jemaat di HKBP Persiapan Lembang. Hari ini Minggu 18 Januari 2026 dalam ibadah pukul 10 waktu Indonesia Barat di HKBP Persiapan Lembang Resort Bandung Tengah dilaksanakan pisah sambut dan pelantikan pimpinan jemaat. Pendeta Luspida Boru Simanjuntak akan pindah pelayanan ke HKBP Resort Rura Julu Sihombing, Distrik 16 Humbang Habitcaran, dan calon pendeta Reksi Situmorang dilantik menjadi pimpinan jemaat di HKBP Persiapan Lembang. Ibadah dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, Pendeta Nexon Simanjuntak dan Pendeta Agus Sidauruk sebagai liturgis. Nomor 7, Bonataon dan launching Tahun Orientasi Transformasi HKBP 2026, HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Pada hari Senin 19 Januari 2026 bertempat di HKBP Pekalongan Keramat Sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, masuk pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai akan dilaksanakan ibadah Bonataon dan launching Tahun Orientasi Transformasi HKBP 2026. Acara tersebut akan dihadiri oleh pendeta resort, pendeta fungsional, beserta 1 orang utusan jemaat
serta pimpinan jemaat dari setiap huria Pagaran. Nomor 8, berita pernikahan warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Agung Laksono Sihaloho, SHMH putra dari Bapak Haposan Sihaloho, dan Ibu Renci Boru Simaibang, anggota jemaat HKBP Resort Sudirman Jakarta, dengan tunangannya Christine Giovanni Morahi Tabur Gultom, putri dari Bapak Sintua Colin Gultom almarhum, dan Ibu Lincena Risma Boru Situmorang, anggota HKBP Jemaat HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Januari 2026 di HKBP Resort Sudirman, Jakarta. Nomor 9, ibadah pujian dan doa pemulihan Tapanuli. Pada hari Sabtu 31 Januari 2026, bertempat di Auditorium Profesor Dr. P.A. Suryadi, Universitas Kristen Maranatha, pukul 15 WIB sampai selesai, akan dilaksanakan pujian dan doa pemulihan Tapanuli oleh HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi dengan tema Bersatu dalam doa, bergerak dalam kasih untuk pemulihan pasca bencana di Sumatera Utara. Harga tiket masuk Rp500.000 untuk platinum, Rp250.000 untuk gold. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Resort, melihat poster kegiatan dan melalui tayangan video yang akan diputar setelah pembacaan informasi ini. Jemaat diharapkan dapat mendukung acara tersebut. Kita akan saksikan tayangannya. Salam, saya Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi, mengundang jemaat yang ada di kota Bandung sekitarnya, Cimahi sekitarnya, untuk hadir dalam acara pujian dan doa pemulihan untuk Tapanuli. Sebagaimana kita tahu, Tapanuli dilanda bencana banjir bandang. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang meninggal, rumah-rumah mereka rusak, termasuk rumah ibadah. Paduan suara CHKBP Bandung dan Cimahi akan melaksanakan pujian dan doa pemulihan. Saya mengajak seluruh jemaat HKBP se-Bandung Raya dan Cimahi untuk hadir dalam acara pujian dan doa tanggal 31 Januari 2026 di Universitas Maranatha Bandung. Ayo hadir, ayo dukung, ayo sukseskan sehingga acara ini dapat mengurangi beban saudara-saudara kita di Tapanuli. Tuhan memberkati. Ya, Amang Inang, kita akan lanjutkan untuk tikting nomor 10 pendaftaran katekisasi CD tahun 2026. Gereja membuka pendaftaran bagi jemaat yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ajaran 2026. Jemaat yang akan mengikuti belajar CD dapat mendaftarkan diri ke sekretariat dengan membawa fotokopi akte lahir anak, akte baptis, kartu keluarga, dan surat pengantar dari Sintua Sektor. Belajar CD akan dimulai pada bulan Februari 2026. Nomor 11, berita Dewan Koinonia. Seksi Sekolah Minggu, pertemuan dan evaluasi bersama Seksi Sekolah Minggu pada hari Minggu 25 Januari 2026 setelah pukul 7.30 WIB bertempat di ruang Sekolah Minggu lantai 2 akan dilaksanakan pertemuan dan evaluasi bersama Seksi Sekolah Minggu. Pertemuan dihadiri oleh pendeta, Dewan Koinonia, Seksi Sekolah Minggu, guru Sekolah Minggu, dan orang tua Sekolah Minggu. Besar harapan agar Amang Inang dapat menghadiri pertemuan dan evaluasi bersama ini. Selanjutnya nomor 15,
Jadwal pertanggungan sektor bulan Januari 2026. Untuk hari Jumat 23 Januari 2026, sektor AAP akan mengadakan pertanggungan tuan rumah keluarga Pendeta A. Sidauru dan juga Inang Bibelfro Borusinaga beserta dengan keluarga Amang Pendeta J. Sormin Borusitanggang bertempat di gereja. Lalu pada hari yang sama, untuk sektor Mabansel Tim juga akan mengadakan pertanggungan di rumah keluarga H. Sirait Boru Nenggolan yang beralamat di Jalan Pomelo nomor 26. Selanjutnya nomor 16 jadwal rapat. Nomor 1 rapat Parhalado untuk anggaran dan program tahun 2026 tanggal 13 dan 20 Januari 2026. Nomor 2 rapat Dewan dan Seksi untuk periodisasi 12 Januari 2026 sampai 5 Februari 2026. Nomor 3 rapat Huriah HKBP Bandung Reformanda 24 Januari 2026 pukul 9 akan dihadiri perwakilan jemaat yang akan diberikan undangan oleh gereja. Selanjutnya ucapan selamat ulang tahun. Pada hari ini ada 20 jemaat kita yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Januari 2026. Apakah Amang dan Inang yang berulang tahun ada yang hadir di sini? Bila ada dipersilakan untuk bangkit berdiri. Di atas ada? Di bawah? Atau tadi mungkin sudah hadir ya di kebaktian pertama atau juga sedang menyaksikan live streaming. Baiklah, berikut Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 12 sampai 18 Januari 2026. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun di Mazmur 118 ayat 20 sampai 25. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Psalmen 110 walu ayat 24 125. Ariondona jina dihoni Jehovah, marolop-olop jalamas marlasni roha mahita disi. Iale Jehovah saya manupak maho. Iale Jehovah saya homa mambahen menjadi. Selanjutnya berita keuangan. Untuk minggu ini total penerimaan untuk gereja kita adalah 28.705.412 rupiah dengan rincian untuk Huria 10.116.511 rupiah. Untuk sentralisasi 8.004.700 rupiah. Untuk pembangunan 1.181.201 rupiah. Dan lain-lain 9.403.000. Demikianlah pembacaan warta hari ini. Tuhan memberkati. Tuhan si
Nameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Amanginang hujahama nagabijamita dihita di bagasan parsarata sadarion sian sada Korin biddu sada ayat 4 sahatu ayat sia. Sada Korin biddu sada ayat 4 sahatu ayat sia songonom madidok. Madok moliate doau toktong di debataku sialah hamu. Marningot asini rohani debata naung nilehonna tuhamu di bagasan Kristus Yesus. Ai naung gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disude pangatusion. Ai naung dipahot do dihamu panidangion nataringot tu Kristusi. Asadada nahurangak kamu di nasaragam ni basa-basa ni debata. Namai-mai manamahamu di hapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamu rodi ujung. Gabe sohasurahan diaka ari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Haposado debata nang majo hamu tu parsauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhattai. Disima saatna. Amanginang adorang so tapabagas turpuk jamita di bagasas sadarion upat orang majo sautik taringot tu huria Korinon, huria Korintus. Ini Korintus ini sebuah kota yang dahsyat kemajuannya, dahsyat kekayaannya, dan dahsyat juga pengetahuan orang-orang di dalamnya. Jadi orang-orang Korintus ini orang-orang yang kaya dan orang-orang yang cerdas, pintar. Mengapa? Karena di Korintus itu pada saat itu transaksi ekonomi pusatnya terjadi di sana. Sehingga mengikuti juga transaksi parbinotoan manang intelektual di si mualna. Jadi orang-orang pintar, orang-orang terpelajar banyak di sana dan orang-orang kaya juga ada di sana. Roma si Paulus tu huria Korin, ada orang so di surah ibana suraton, aka halak si songonima dia dopi bana. Orang kaya dan orang pintar. Paulus datang mendirikan jemaat Tuhan di situ dan disebutlah namanya Jemaat Korintus. Aledung jongjong huriai dan sadia leleng ikobor hak doy mana. Dia tidak bisa bersama-sama jemaat itu selalu. Karena sesuatu hal dia pergi meninggalkan kota Korintus dan kota Korintus berkembang keimanannya berdasarkan apa yang sudah Paulus tinggalkan dan ajarkan kepada mereka. Alai hebat do Tuhatta dang pebor hak si Paulus. Alai di paloas do muse panurirang nasing masuk tu Korintus. Tu Korintus. Isemai imasi Apollos. Apollos ini sering namanya dibicarakan di Korintus tetapi tidak terlalu familiar di kita. Kalau di kisah para rasul 18 ayat 24 diterangkan di situ siapa si Apollos. Apollos itu orang pintar. Dia orang Yahudi dari Alexandria. Dia sangat pintar dalam memahami Alkitab. Sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok pemberita Injil dan diberangkatkan juga ke Korintus. Jadi diuduti si Apollos mapakobasion nih si Paulus. Ngapor naking si Paulus, rosi Apollos menguduti pakobasion nih
si Paulus. Ala ni jago ni si Apollos. Ay molusian pengaruh ni si Apolloson di sada surat Korintus. Kita menjadi terbayang luar biasa kehebatan Apollos ini dalam menggembalakan jemaat. Sepertinya dia orator ulung. Perjamitan luar biasa di mana dikagumi Huria Korintus. Sampai-sampai timbul persoalan karena hebatnya Apollos ini. Persoalannya apa? Paulus yang mendirikan jemaat Korintus, Paulus yang mengajarkan tentang Kristus kepada jemaat Korintus, dia pergi masuk Apollos, Apollos melanjutkan pengajaran, jemaat terkagum-kagum kepada Apollos, ujung naahana masa terjadi pengelompokan. Terjadi pengelompokan karena mereka begitu mengagumi Apollos. Itu bain didok si Paulus. Ini saya dengar kabar di Suraton. Saya dengar kabar dari keluarga Chloe. Sudah ada di tengah-tengah jemaat ini yang mengatakan dia kelompok Paulus, dia kelompok Apollos, dia kelompok Kefas, dan dia kelompok Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nunga dianggo, jala diboto si Paulus, perpecahan itu. Sebagian jemaat menganggap Paulus adalah pendiri jemaat ini dan mencintai Paulus di semua kekurangannya. Si Pauluson, dan itu isom marjamita. Diakui si Paulus di. Ayo boto, kurang do malokku makatain na si Paulus. Kulang do. Alay, la urang peau di nama jamitahon akasi jamitahon na si Paulus. Alay hasitong addo huleo tuamu. Kalaupun saya kurang pandai dalam berbicara tentang Kristus, tetapi apa yang selama ini saya sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berbohong, saya tidak mengada-ada. Sehingga walaupun saya tidak terlalu pandai berkhotbah, jangan kalian katakan saya bukan hamba Kristus. Alana halakna terkesima tu si Apollos nga boleh madok dang toho si Paulusi si sean ni Kristusi. Ay so iwo to makkaday. Inaka pendukung si Apollos. Ro aka pendukung ni si Paulus. Ay naso dingot tamu do ibana do parjolo ro to son. Mabaritaw barita na uli. Ala ni haroroni bana do ubay nadok kita. Ikot tayo doy haburjuan ni si Paulusi. Inna aka pendukung si Paulus. Ujung na mulai mahalaki mengkotak-kotakkan diri. Ya udah, siapa yang mau ke Apollos, baisi mahamu. Hami akasisian ni si Paulus dohami, setia dohami itu si Paulus. Mulai terjadi perpecahan. Alanido ubain na dikirim si Paulus suraton di tongo si bana. Nang pengasongo ni situasi alay jahahamuma sada korin sada mulai sian pertama labokyedo hatani si Paulus. Paulus menyelesaikan konflik itu, Paulus merespon persoalan itu dengan perkataan-perkataan yang lembut. Betul ada persoalan, tetapi dia atasi segala persoalan itu dengan lembut. Dan di surat 1 Korintus ini, topik terbesarnya adalah kesatuan untuk mengantisipasi perpecahan. Kesatuan, itu topik utama di sada Korintuson. Itu baina dong padohan na terkenal sian si Paulus. Paulus menanam, Apollos menyiram. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Kristus itu sendiri. Jadi molotung peau nama nuan huriai ubain nadong. Jale si Paulus nama nabordabori ubain na lambagak alay ngotamu dang manangi seau na si Paulus. Dang alaniau alay ngotamu dang manangi si Apollosi. Semua tergantung Kristus yang memberi pertumbuhan. Luar biasa Paulus merendahkan dirinya dan meninggikan
Kristus untuk mengantisipasi konflik di tengah-tengah jemaat. Amanginang, itulah sedikit latar belakang surat ini yang bisa kita pahami sebagai sebuah jemaat mula-mula yang terancam pecah. Perpecahan tidak diinginkan oleh Tuhan. Perpecahan tidak diinginkan oleh Kristus. Tetapi kita harus jujur, dari awal perpecahan selalu terjadi sampai saat ini di setiap persekutuan. Hala Israel pinajulu mabuladu. Israel Utara dan Israel Selatan. 10 suku dan 2 suku. Karena mereka membesarkan ego masing-masing, sehingga mereka akhirnya berpisah. Kita berpisah saja. Tidak ada lagi titik temu, kita berpisah. 10 suku pergi ke kiri, 2 suku Yehuda dan Benyamin pergi ke kanan. Alai, meski perpecahan itu terjadi dari sepanjang sejarah sampai hari ini, kita harus akui Amanginang, dan Paulus juga katakan itu di surat 1 Korintus itu. Perpecahan itu adalah pertanda bahwa kita manusia duniawi. Dan boy tailakko nih, Tuhan tidak pernah menginginkan perpecahan. Tetapi ketika perpecahan itu terjadi, itu sebagai koreksi kepada kita bahwa kita masih hidup dan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Alana songonon, alana songonon, lepaskan dulu itu. Tetapi Paulus katakan, siapa yang terpecah, dia masih lebih besar dikuasai oleh keinginan dagingnya. Alaisa dan menarik, di setiap perpecahan, meski terjadi perpecahan, Israel Selatan dan Utara, ale mangula dotong debata di 2 inganani. Benar Israel Selatan dan Israel Utara berpisah, tetapi lihat Tuhan tetap bekerja di selatan dan Tuhan tetap bekerja di utara. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berdua. Tuhan kirim Elia ke titik yang satu, Tuhan kirim Yesaya ke titik yang satu. Tuhan berbicara kepada yang satu lewat Yesaya, Tuhan berbicara kepada yang satu lewat Elia. Artinya apa? Benar perpecahan itu ada, tetapi Tuhan tetap setia untuk tinggal di semua umatnya, untuk kembali memanggil dan memperbaharui hati mereka. Itu yang penting kita lihat dari situasi sejarah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sekarang Paulus mengatakan ke jemaat Korintus, jangan sampai terpecah. Mari kita angkat ini ke kehidupan kita. Reformanda terkhusus. Saya sudah hampir setahun di Reformanda. Saya pahami seluruh jemaat ini di belakang yang tampak ada keinginan juga yang sangat besar supaya tidak terpecah. Saya paham jemaat Reformanda ini tidak ingin sekali mengalami perpecahan, sehingga selalu dikumandangkan satu semboyan yang begitu familiar di Reformanda ini, yaitu Reformanda masih haholongan. Masih haholongan. Saya coba pikirkan kenapa itu semboyan yang selalu diungkapkan. Karena besarnya rasa ketidakinginan untuk terpecah. Apapun yang dihadapi, apapun yang akan dialami, harus kembali mengingat semboyan itu. Karena kita tidak ingin terpecah.
Kenapa ini relevan untuk Reformanda? Tidak hanya Reformanda, untuk semua komunitas selalu ada ancaman untuk terpecah. Jangankan persekutuan yang ditinggali 100, 200, 300 kakak. Persekutuan yang hanya ditinggali 1 kakak pun bisa terpecah, yaitu keluarga. Untuk itu Amang Inang, mari kita belajar dari Paulus, pesan-pesan Paulus supaya kita tidak terpecah. Supaya kita tidak terpecah. Paulus mengingatkan, jangan jadikan apapun dan siapapun lebih tinggi daripada Kristus. Kalau sudah ada yang tanpa sadar meninggikan orang lain atau meninggikan sesuatu atau sebuah kelompok di atas Kristus, maka dia akan terpecah. Sehingga diingatkan, sekagum-kagum apapun Anda sebagai jemaat kepada orang lain, jangan sampai menempatkannya setara dengan Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan di luar kesadaran Anda. Karena pasti kita akan pecah ketika ada yang setara atau lebih tinggi dari Kristus. Ini kan dialami oleh Korintus itu sendiri. Tanpa mereka sadari, Paulus sudah hampir disetarakan dengan Tuhan. Tanpa mereka sadari, Apolos sudah hampir disetarakan dengan Tuhan. Sehingga mulai ada yang mengatakan saya kelompok Apolos. Mereka lupa mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Bukan Apolos, bukan Paulus, bukan Kefas. Tetapi tetap ilhami dan imani bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Bukan pengikut manusia. Sehingga secinta apa dan sekagum apapun kita kepada seseorang, maka kita tetap melihatnya tetap sebagai manusia yang perlu dibantu, ditopang, dikritik, diperbaiki dan lain sebagainya. Okam molonga paholok kuhita tujolma. Kalau kita sudah terlalu kagum berlebihan dengan orang, salah pun orang itu, dia akan jadi benar di hadapan kita. Kalau sudah cinta kali kita sama orang, emar peola pei, tapatigor-tigor me, izolonina torop. Ngata boto mar peolan, alay, aibana kasongono doda, ikut songono doda. Itu kerja alam bawah sadar. Itu cinta. Kalau kita memang sudah cinta berlebihan, kita akan membenarkan bahkan kesalahannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah membenci berlebihan, kita akan salahkan semua kebenarannya. Jadi Paulus mengingatkan itu, bahkan bukan hanya tentang Apolos, tentang dirinya sendiri. Paulus katakan, saya tidak pernah menyuruh engkau mengikut saya, tetapi Kristuslah yang kita ikuti. Moloni jaha Korintuson, mau tidak mau pasti kita teringat ke sejarah. Ya seperti yang saya katakan tadi, semua punya sejarah, walaupun itu sejarah pahit. Termasuk AKBP punya sejarah pahit mengenai perpecahan. 92 seluruh wilayah HKBP digoncang konflik. Termasuk kita Reformanda punya sejarah demikian juga. Kalau kita mengingat sejarah bukan untuk memeliharanya sebagai gaya hidup dan karakter, tetapi kalau kita ingat sejarah, marilah kita belajar menjadi lebih dewasa untuk memperbaiki segala sesuatu. Cehwingok majos ada cerita ketika konflik HKBP, masing-masing gereja mengalami ketegangan karena ada
dua kekuatan yang berkuasa di tengah-tengah gereja. Tentu semua orang dipaksa untuk memilih ke arah mana dia. Kiri kah atau kanan? Hampir di semua gereja. Jadi aku bagi saya cerita taringok tu situasi sesongoni neng marminggu ma salah ina nama tua. Ido ibana. Ai neng marminggu biasa mah dong penerima tamu dangi. Ai takas cobain na tua-tua ina. Na dia doho. Kiri do, marang kanan. Bingung na tua-tua. Nian ngai bagaimana kompliki. Alai dangi pala takas si boto ibana na ikosongoni situasi harus dia tentukan. Kalau kiri bagaimana? Inna ibana. Bamolo kiri. Bahadua mau marminggu dang sonari. Kanan dono yang marminggu dang masuk ko ina. Baido te, molo kanan, bawi mau masuk kok. Ala sonari do jadwal marminggu ina. Alero malus ni na tua-tuai. Dung isuk kumuse diulakon. Jai na tua-tua na dia do. Kiri do marang kanan. Pengikut dia do, kiri marang kanan nina. Roma na tua-tuai mandok. Pengikut Kristus doao. Inna ibana. Bingung ma penerima tamuon. Emolu pengikut Kristus di dia do teh marminggu teh. Inna penerima tamuon. Inna na tua-tuon. Dia molo pengikut Kristus di dia do marminggu. Gabe penerima tamuon mah bingung. Oh di dia do teh teh. Teh mak daripada bingung ko memikiri paluas mau masuk inna na tutui. Atau ma masuk maho inna. Lihat amang inang itu sebuah sejarah yang mengingatkan kita bahwasanya memang banyak hal pahit, banyak sejarah-sejarah yang mungkin sebagai luka ketika kita ingat, tetapi biarlah semua sejarah termasuk perpecahan yang pernah terjadi menjadikan kita dewasa di dalam segala sesuatu, bertumbuh dengan baik di dalam segala sesuatu, dan itulah sesungguhnya kehadiran Kristus yang terbesar yang mau diterangkan Paulus di pasal pembuka ini. Paulus katakan, kalaupun kamu pengikut Kefas, Apollos, Paulus, alai ingop ma nang mamora rohamu saluhut na di bagasan Kristus. Kalaupun Anda berbeda-beda pemikiran, tetapi lihat dan ingatlah Kristus supaya semua perbedaan itu tidak memecahmu. Boleh berbeda tetapi pecah tidak. Boleh. Boleh berbeda pemikiran tetapi terpecah tidak. Bagaimana caranya? Paulus kasih caranya. Ingat Kristus. Jadi walaupun kamu berasal dari manapun, walaupun latar belakangmu apapun, walaupun yang kamu miliki apapun, semua berbeda dalam satu jemaat. Tetapi ketika di dalam Kristus, naung targoar dohamu saluhutna halak nama mora. Targoar mas kamu di sada pangguaran halak nama mora. Ima pemahaman di si Paulus dia ke perbedaan ini. Silakan berbeda, tetapi jangan lupa ingat Kristus supaya pada akhirnya semua perbedaan itu menuju pada kesatuan yang satu, yaitu memuji dan memuliakan Kristus itu sendiri tanpa perpecahan. Amang inang, di gereja kita pun demikian. Di gereja kita pun demikian. Kita punya kelompok-kelompok pertumbuhan. Ada kelompok-kelompok nyanyian, ada kelompok-kelompok sektor, ada juga latar-latar belakang yang berbeda dan lain sebagainya, termasuk pikiran yang berbeda dan lain sebagainya. Tetapi saya menyaksikan Reformanda ini sepertinya berhasil belajar dari sejarah. Bahwa sebagaimanapun perbedaan di sini, saya melihat semua betul-betul mengutamakan kesatuan. Heado di sok kubegi, jaladak kolak kubegi, husak sihon, masih songgakan alani perbedaan pikiran.
Molua mamereng agu tay ngasongon na burak bion nonon naraku. Alai dung di luar dung saya memang atar meleila duna sida. Atar so cuek-cuek dang masih pakulingan ala baru marsoal dangi. Alai ira 10 menit 15 menit nai. Ujungna saya dong dalam makatai jalaga behuhut rapak mekel muse. Saya menyaksikan itu. Dan semoga itu sebuah pelajaran dari sejarah yang betul-betul akhirnya mencintai kesatuan dan tidak ingin adanya perpecahan. Dilanjut mete. Ala dakolan dilanjut masutu di horong muna. Tuaka sudut neposope tanamkan rasa kesatuan yang indah itu supaya mereka juga mementingkan kesatuan apapun yang terjadi tetap kesatuan itu dipelihara dan dijaga. Jalan huboto dakuboto pas menurut tamu hata reformandaupe ternyata dari sejarahnya menurut informasi yang saya dengar dia diputuskan karena ada rasa cinta terhadap kesatuan. Reformasi inna tikilau menutuon aguar ni garijon inna maguarna adung nama dok reformasi inna ulu alai ise si reformasion inna mau se suku-suku dungadong kuare. Ya yang mau direformasi saya, yang mau direformasi Anda, yang mau direformasi adalah orang-orang di dalamnya. Jadi reformanda itu berasal dari kata reformasi diri Anda sebagai jemaat sehingga dibaik warna reformanda supaya semua orang di dalam ini selalu mereformasi diri menjadi lebih baik dan selalu dalam kesatuan. Jadi ada kecintaan yang dalam di dalam nama dan di dalam sejarah AKBP Reformanda ini dan semoga itu selalu terpelihara dan terjaga. Tidak hanya di dalam Mamang Inang, tetapi kesatuan kita juga dituntut untuk sampai keluar. HKBP itu kuat dengan persatuannya, terlepas dari banyak kekurangannya, tetapi HKBP itu betul-betul menunjukkan dan harus selalu menunjukkan kesatuan di dalam segala hal, termasuk keluar. Hidup bain, masa pihak kana masa di Bonapasogit tidak pernah terlepas dari Pangaratuan. Kemarin baru dilanda kehancuran di sana. Yang di perkotaan tetap memberi topangan. Mengirimkan baju baru, Nariai dikirim baju 2 sesi na terakhir Natuari ngai kirim baju untuk menolong teman-teman yang sedang dalam kesusahan di Sumatera. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bahkan sampai keluar menunjukkan bahwa kita adalah satu kesatuan. Songo titing na kingpe. Malam puji-pujian. Sa sitong na niyan di roha. Lu jene mengurusi. Tetapi kesatuan menuntut itu. Tanda bahwa kita satu, kita tidak pernah lelah untuk saling menopang. Molotai dan naking video ini mereka kamu jo kehancuran ini mungkin untuk memulihkan itu butuh 5 tahun, 10 tahun. Tetapi dengan kesatuan seluruhnya, mungkin 5 tahun itu bisa jadi 1 tahun. 10 tahun itu mungkin bisa jadi 2 tahun. Kalau semua bersatu padu. Sehingga kita tadi membuat malam puji-pujian yang diorganisir oleh distrik di Maranatha tanggal 31. Jero hamate. Budo hamuro. Tanggal 30 sadai. Ise namar sakap nengro. Jumpai saya. Karena sama saya tiketnya dititip. Jadi ada 2 jenis tiket. 250.000 dan 500.000. Harga me atau ema. Toema. Asabui tarurupi. Akadongatan di Bonapasogit lebih cepat. Jadi siapa yang mau ikut dan nanti kalau ada saya jumpai dari kita satu persatu nang ditulak nang ditulak parsido jalan rapak nok kita tuh si untuk mendukung acara itu. Untuk itu Amang Inang, mari kesatuan ini menjadi sesuatu hal yang betul-betul harus kita
jaga dan tanamkan di dalam diri kita. Apapun hal yang kurang dari orang lain, atau apapun hal yang lebih dari orang lain, jangan terlalu reaktif menanggapinya. Tetapi tetap tenang, dan itu adalah salah satu untuk menjaga kesatuan. Perbedaan itu pasti selalu ada. Tetapi ketika perbedaan tidak dikelola oleh kasih Kristus, yang terjadi hanya perpecahan. Perbedaan itu hanya pasti akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi dengan kasih Kristus, perbedaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang indah. Saya punya cerita tentang sebuah rumah tangga. Kalau tadi kita sudah bicara tentang komunitas yang besar, sekarang komunitas yang lebih kecil, yaitu sebuah keluarga yang mengalami perbedaan. Ini 3 orang, keluarganya ini di satu kakak ini ada 3 orang, suaminya, istrinya, dan anaknya. Hal dasar yang paling berbeda pada mereka ini selera makan. Mereka sudah berbeda di selera makan. Daku boto urasa dong rusia kita na mengalami perbedaan songoni itongatongan ni keluarga. Amatay saya uluni gulamo itu lomo ni rohana. Ape natay apalai ma paling sugo rohana. Jadi mengalami perbedaan. Ujung na ulo masih patah molo neng mangalang gulama matay gabi mangalo pasad diri. Alana holam mamereng pe dang lomo berohani natay holam mamereng gulamo. Ujung na ulo magabi persoalan. Ngau karijo au muse mangalopa la suadok kubereng beres si jabon. Tersinggung inatay. Ujung na gabi perbedaan. Tidak hanya perbedaan kecil tetapi bahkan sampai merusak keharmonisan. Bisa terjadi seperti itu. Jadi ini juga seperti itu. Mereka berbeda dalam selera makan. Ini suami sangat suka telur. Telur yang direbus. Bulat-bulat songoni direbus. Iman yang pengiduannya mate. Sitabu mangalangin na mate. Sitabu songon na. Tabu hiya madang tarpatorang na mate. Ji say maturu si pangido mate ilopay si. Hape na taon niyan lomo rohana. Alay dang nairobus. Ikor-igoreng do idadar. Aso songon na marday. Molola dirobus do idadar sodong do day na ubereng inay natay. Padahal kondisi ekonomi biasa-biasa saja, tidak bisa memasak banyak jenis makanan. Jadi suatu saat mereka hanya punya pilihan merebus telur ini atau menggoreng. Roa mate, rebus madah. Ngapala malihia na mate. Asa songon na masuk anom mangan. Roi nate, ay ripuho lakko na male. Pe male do. Ayo lasada na matoloron. Tagoreng ma. Una ko lalo ni roham terus inay nate. Ay so ya ulo ho talu ho ola pangiduam mudo inamaton. Roi naton dang boy naton di gertak ialo ibana muse. Lame mo siya matay ujungnya gabe mararak ma persoalan satu dia satu keluarga tersinggung inatay. Tersinggung inatay. Betor malapor inaton tu huta. Rarak persoalan nun. Alay ibigi anak nei persoalan nun. Ibigi anak nei. Roma anak nei. Ibu matoloron. Irobus anak non. Dung irobus anak non. Ilikangi malakak nei. Dungi goreng. Dungi di mana gili gimana cabe. Ido sejarah mulana gabe adong tolor sambalado. Iya. Jadi lihat bagaimana anak ini mengelola konflik itu. Dia tahu bapaknya suka yang direbus, mamanya suka yang digoreng. Ini menimbulkan persoalan. Roy mana membuat solusi, rebus majon, dungi goreng, lalu kasih sambal. Ipa itu di mana matu bapak? Nah bapak, beta mangang ngah rebus tolor. Bah, songon na bagak, seliun, ani beta ro makna, oma beta mangang ngah goreng telur. Bah, dakke do bereng songon, dungi dari halakima, setabu di bain halakima guarna. Telur sambal lado. Ujung nadame sudah mangan, boy sudah mangan do tenang. Artinya manginang, setiap perbedaan bisa saja ada. Setiap persoalan bisa saja ada. Tetapi jangan pernah reaktif.
Pikirkan dengan tenang apa yang bisa kita, selalu ada jalan keluar. Selalu ada sesuatu yang bisa kita buat. Sehingga ketika kita berdebat, berbeda pikiran, ketahuilah itu hal yang baik untuk menemukan sesuatu yang baru, yang jauh lebih baik. Seandainya mereka tidak berdebat, tidak akan ada jenis masakan baru. Seandainya mereka tidak berdebat, yang ada hanya telur goreng dan telur rebus. Tetapi karena mereka berdebat, akhirnya ada jenis makanan baru. Songoni nak kita di Bagasan Ngulon. Mari kita berdebat dalam pikiran. Mari kita berdebat dalam opini. Tetapi dalam ketenangan dan kasih. Supaya apa? Supaya lahir sesuatu hal yang baru. Supaya apa? Supaya lahir sesuatu hal yang lebih berguna untuk kita di kehidupan kita. Jangan berdebat dengan sentimen. Jangan berdebat dengan merendahkan orang lain dan lain sebagainya. Alani singok-singok mau dihita saluhut namang inang, songon nani ajarhon ni si Paulus di Bagasa Sadarion, bahwa perbedaan itu bisa terjadi, tetapi berbedalah, tetapi ingat bahwa yang tertinggi adalah Kristus Yesus itu sendiri, sehingga kita akan duduk berdebat dengan cara-cara Kristus, tanpa menghina, tanpa menyakiti, tanpa mengkerdilkan orang lain, tetapi kita sungguh-sungguh mau cari mana yang terbaik. Dimanapun amanginang, di komunitas Anda, sebagai persekutuan kecil, di keluarga Anda, di komunitas yang besar, mari tuangkan semua pikiran, tetapi tetap dengan satu tujuan dan motivasi, yaitu untuk kebaikan bersama. Percayalah, kita akan mengarah ke arah yang lebih baik kalau kita betul-betul melihat kesatuan itu penting untuk dijaga dan dirawat. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Mulia tema Tuhan debata Jehovah, disude asido holong ni roham, mandongani pardalanan ni ngulu nami, nang pardalanan ni parsoran nami di tonga-tonga ni huriamon. Nunga sahat hatami Tuhan Tuhami, paingotok kami, asa holako ma Tuhan, nahu baik kami, jalan nahu utok kami di Bagasan Ngulu nami. Asa guk dame, guk holong niroha hami, di tonga-tonga niya karagam perbedaan nadong di hami. Tuhan debata Jehovah, homatok tong dongan nami, madalani ganup aka parsoran nami. Tuhan songoninang di Bagasa Sadarion martangia kami. Tusada danak na pinoloas munuaing, neng masuk tu pad didion na badia. Tuhan debata Jehovah, homa na mangaramoti ibana, homa Tuhan na pagudakon ibana di Bagasan holong ni roham, asa marsugut gabi silas nirohaw di tonga-tonga ni keluargana. Lumubi Tuhan dia dupammu na badiay pasu-pasu nang naturas na di Bagasa bisu na siyakko mangajar-ajari ianak ko ni. Tuhan debata Jehovah songoni nang diak kadongan nami na di Bagasa parsahiton. Idia pinasida Tuhan di Bagas nasida nang di rumah sakit. Asini rohama Tuhan na mangalihon hamalumon tu nasida sa luhutna. Asagu las ni roha hami. Bui muse di partikian na neng roh. Rap marpungu dohot sa luhut dongan nami sa haporsiaon. Tuhan debata Jehovah modotu ngarong na di Bagasa parukilon ruas ni huriam. Homa toktong na manggonggomi Tuhan asa margugo, asa marbisuk, dinalaw mangadupi aka parukiloni na pinaluasmu ro tu Bagasan Ngulu ni nasida. Tuhan debata Jehovah songoni nang dihami sa luhu na namarpung di son. Tu homa toktong hupasata mi sudi ngulu nami, sudi keluarga nami, nanga kaulaw nami, homa dongan nami Tuhan, madalatos sa luhu ne. Asagu las niroha nami, di na madalani ganup ngulu nami. Gudang hurang hahurangan nami, gudang akadusa nami Tuhan. Lepos rohan nami marpamuati roham di saluhut ne. Jalo matang yang namyon, mga saon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop pami. Amin.
Amanginang taparadi mapiliata maredehita sian bukuede nomor 597. Jangan berhulas itu
Manginang adorang so tatutu parmingguon masuk majohita satokin tu padidion nabadia. Marede mahita sia buku de nomor 146 ayat 1 dohot ayat 2. Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus, seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang untuk orang tua, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kemudian jawablah pertanyaan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah saudara mengkehendaki agar anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa
Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya, ya, saya mengkehendakinya. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar dia tahu dan dapat melakukan firman Allah? Jawabnya, ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini untuk pergi ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Pegang kepalanya. Karena Wardita Ronauli Marbun. Karena Wardita Ronauli Marbun, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memelihara engkau memasuki kerajaannya dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkan mereka mendidik anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145 ayat 2, Las Jongjong Maita Salutna. Tapasa mapilian na tapapungon tuadupan ni Debata martangiang mahita. Ale Debata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhu si leon-leon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasea kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni si leo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajamu. Sai saut malomo ni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehum matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ulak mamu di bagasad dame, jaloamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaur hommadamena tuto di munabe. Horas madihita saluna.